Hai Jason. Wah, nih kayaknya nama-namanya kenal nih, Kausin nih ya, Kak Lucy ya. Iya, Jason ini dulu murid Kak Reta sama Kak Lucy, Kak Husnin. Oke. Tadi udah naik kelas 8 ya, berarti harusnya ya. Mantap. Oke, kita coba. Siapa lagi? Udah mulai rame nih, Kak. Ternyata ada Alia juga. Halo Alia. Hai Devina. Halo. Halo Katriel. Katriel atau Katriel bacanya ya? Halo Lestaria. Hai Novia. Hai Dendi. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Gimana kabarnya sore hari ini? Apakah udah makan siang teman-teman? Hai Sheila. Hai. Boleh sambil sapa-sapa di kolom chat, boleh juga di unmute teman-teman, bebas. Feel free buat unmute ya teman-teman ya. Ada Audrey juga di sini. Halo Audrey. Hai Keira. Oh, kayaknya yang tadi join, ada yang join lagi nih Kak ya kayaknya ya, yang tadi pagi. Iya betul Kak Husnin. Oke, ada Lukman. Hai Lukman. Halo Akila, kita ketemu lagi. Akila dari Bengkulu. Masih inget nih Kak Husnin nih. Kan Akilanya ada 2 ya tadi. Ada yang dari Bengkulu, ada satu lagi yang dari Kalimantan. Oh ya, Kalimantan. Iya benar. Hai Airin. Ya, jadi kita ada sesi pagi juga nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau kita ada sesi pagi juga. Jadi teman-teman misal ada salah satu jam yang nggak bisa hadir gitu ya, ada kepentingan, jadi bisa pilih salah satu juga atau mau join dua-duanya juga bisa teman-teman. Jadi setiap harinya bakalan ada sesi pagi dan sesi sore atau malam gitu ya. Bisa dicek jadwalnya nanti di aplikasi Caller juga ada, dan ada di Instagram Caller juga ada teman-teman lebih lengkapnya. Jadi pilihannya semakin banyak, jadi teman-teman bisa semakin banyak ilmu juga ya kayak harusnya ya. Kalau misalkan semakin banyak ikut kelasnya makin bervariatif, harus lebih banyak juga dapat ilmunya teman-teman. Oke, kita sapa lagi. Ada siapa nih? Coba Kak Lucy, kita absen Kak Lucy. Ada siapa aja nih Kak Lucy? Oke, sore ini ada Airin, Alia, ada Akila, lalu ada Ashra Helna. Wah ini keren banget namanya. Ada Audrey juga, ada Dendi, Devina, Farida, Jason, Ketril, Keira nih tadi pagi kita baru aja ketemu ya Kak Husnin ya. Iya benar. Keren. Halo semuanya, selamat bergabung nih di kelas 7 bersama Kak Husnin. Iya, jadi kita hari ini belajar materi kelas 7 awal ya teman-teman ya. Jadi persiapan buat teman-teman yang baru lulus SD terus sekarang akan naik ke kelas 7 SMP. Nah, kita coba start belajar lebih awal teman-teman, biar nanti ketika udah masuk sekolah teman-teman, wah ternyata udah siapa nih kok udah jago aja nih materinya, kok udah paham aja nih. Nah, jadi kita persiapan lebih awal teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya di tengah-tengah aku ada yang kurang paham, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena kan materinya baru gitu kan, teman-teman belum belajar di sekolah sebelumnya. Jadi kalau mau ditanyain gak usah malu teman-teman, boleh banget buat tanya apapun itu, pasti kita respon ya kalau Lucy ya. Benar. Yang penting jangan nanya berat badan ya. Wah itu kayaknya dilarang ya Kak Husnin. Dilarang ya. Berat badan. Nanti soalnya kaget gitu kan. Kaget loh, kok kurus banget nih Kak Lucy. Iya, bener. Nggak seperti kelihatannya gitu ya. Ya, jadi nanya apa aja nanti kita respon ya, teman. Jadi boleh disiapin dulu alat tulisnya nih. Kita mulai kurang lebih 1 menit lagi teman-teman. Silakan disiapin dulu alat tulisnya supaya nanti selama pembelajaran bisa lebih maksimal teman-teman, karena teman-teman bisa catat, bisa coret-coret juga di kertas. Udah dari tadi dong. Wah mantap nih Akila, wah keren. Udah siap banget ya buat belajar ya teman-teman ya. Mantap. Sebenarnya materinya kalau misalkan teman-teman ada yang wah mantap juga Alia. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang join tadi pagi, materinya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Tapi nanti mungkin agak beda di soal-soalnya. Kita coba soal-soal yang berbeda nih teman-teman. Nah, materinya sama, jadi teman-teman bisa semakin menguatkan lagi nih memorinya, terus pemahamannya bakalan semakin kuat nih kalau kita bahas lagi gitu teman-teman. Oke deh, kayaknya udah 16.30 ya Kak Lucy ya. Kita bisa mulai sesi hari ini ya.
Oke, karena kita akan membudayakan on time teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang datang tepat waktu. 16.30 udah datang ya, Kausin dan Kalusi apresiasi banget karena tepat waktu adalah ciri-ciri orang yang sukses nih. Wah, berarti orang-orang di sini ada 41 orang yang calon-calon orang sukses. Amin. Hai Atifa. Oke, mantap teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya sesinya ya. Nah, ini untuk jadwal kelas Power Up minggu kedua teman-teman, dan perlu teman-teman ingat kalau minggu kedua ini minggu terakhir teman-teman. Jadi teman-teman akan bisa ikut kelas Power Up sampai tanggal 9 Juli nanti ya. Jadi dimaksimalin kelas Power Up-nya sampai 9 Juli, dihadirin aja kelas-kelasnya ya. Belajar sebanyak-banyaknya teman-teman, fisika teman-teman, terus juga matematikanya bisa dimaksimalin teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum atau bingung, kelasnya nih kayaknya nggak sesuai deh Kak sama aku mau ganti kelasnya, gimana Kak caranya? Nah, caranya teman-teman kalau mau ganti kelas, teman-teman bisa kunjungin di aplikasi Callern ya, terus klik yang hamburger icon ini nih, yang garis 3. Nah, di klik iconnya nanti bakal muncul set gitu kan, muncul profilnya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa klik yang ini ya, yang icon pensil. Nah, habis itu bakalan muncul kayak gini nih, keterangan profilnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa edit di bagian kelas, terus baru klik simpan gitu. Hai Arianto, selamat bergabung. Oke gitu ya teman-teman ya, cara untuk mengganti kelasnya. Nah, karena tadi kan Kausin infoin kalau minggu ini minggu terakhir kelas free di Power Up ya. Jadi mulai minggu depan teman-teman kalau mau ikutan lagi nih minggu depan atau seterusnya mau ikutan terus belajar sama guru-guru juara di Callern, terus juga sama kakak mentor di Callern, teman-teman bisa banget ikutan kelas premiumnya Callern atau kelas berbayarnya Callern. Nah, infonya ada di sini nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman aku pengen banget nih ikut nih, teman-teman bisa klik link yang ada di sini ya teman-teman ya, callern.id/paket. Nah, di situ teman-teman bisa pilih paket mana yang sesuai sama teman-teman. Ada yang matematika aja, ada yang matematika dan fisika kalau SMP ya. Kalau SMA ada matematika, fisika, dan kimia. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja dan sesuaiin juga jadwalnya, yang mana jadwal yang pas buat teman-teman conference di sini gitu. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman mau bergabung sama kelas Live Callern, yuk kita jadi bagian geng ambis ya di Callern ya teman-teman sama conference yang lain. Jadi silakan dicek aja webnya callern.id/paket, ada di kolom chat, udah dikirim sama Kalusi. Oke, sekarang kita cek suaranya ya teman-teman ya. Video dan suaranya Kalusin apakah udah jelas teman-teman? Aman? Video dan suara Kak Husin aman ya? Oke, jelas. Tapi kalau misalkan kayak ngadet-ngadet, patah-patah gitu ya, bisa info ya teman-teman ya. Karena semuanya harus disampaikan teman-teman. Kalau nggak disampaikan nanti nggak bisa, sedih ya teman-teman ya. Semuanya harus diutarakan gitu ya. Kalau ada yang ketidakjelasan di sini, minta kejelasan gitu ya. Maaf Kak, tapi nggak kedengaran. Oke, Siti mungkin bisa pakai ini ya, earphone headsetnya gitu mungkin supaya suaranya lebih jelas gitu. Oke, halo Miftahul Mirwan. Oke, mantap. Semangat ya semuanya ya. Kayaknya banyak yang dari kelas lain tapi mau belajar juga di sini. Kausin sama Kalusi nggak apa-apa banget. Malah Kausin sama Kalusi apresiasi banget teman-teman semangat belajarnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini panduan kelasnya ya. Jadi selama 1 jam ke depan teman-teman bakalan ditemenin sama Kak Husnin dan sama Kak Lucy. Nah, ini panduan kelasnya teman-teman bisa banget buat nyalain kameranya. Jadi supaya pembelajarannya lebih seru. Kita bisa saling lihat-lihat satu sama lain ya teman-teman ya. Saling kasih kode-kode gitu kan. Kode-kode jawaban nggak bisa ya. Jadi silakan kalau teman-teman mau coba nyalain kameranya. Terus juga kalau mau unmute atau nanyain sesuatu yang mungkin kalau di kolom chat susah, bisa bilang aja nanti ke Kalusi, Kak aku mau unmute Kak, pertanyaan aku panjang banget gitu ya, bisa silahkan. Terus juga jangan lupa nih yang paling penting, siapin alat tulis dan buku catatan. Siapa di sini yang udah siapin alat tulis sama buku catatannya? Ayo coba tunjukin di kamera nih, boleh deh teman-teman. Siapa yang udah siapin alat tulis dan buku catatannya? Ngacung. Ini agak susah ngeliat kameranya sih. Oke, Wesley sudah ya. Cung, Fania udah. Oke, mantap teman-teman. Keren ya. Jadi persiapannya gitu teman-teman. Kalau mental kita udah siap buat belajar, alat-alatnya juga harus siap teman-teman. Alat tulis, buku, pulpen ya. Jadi biar maksimal banget ya kita belajarnya ya. Oke, mantap. Sekarang kita yang paling penting ya, panduan yang selanjutnya yang paling penting adalah tetap aktif dan juga sopan. Kita saling menghargai. Udah. Okay. Udah Kak. Okay. Mantap Miftahul, keren.
Oke, langsung lanjut ya. Jadi yang paling penting juga teman-teman diharapkan buat tetap aktif dan juga sopan. Kita saling menghargai teman-teman yang lain yang mau belajar ya. Nah, uh, selain itu kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, bisa langsung ditanyain aja. Boleh di kolom chat, boleh juga unmute nanti bisa bilang ke Kak Lucy juga, Kak aku mau unmute Kak gitu kan ya. Nanti Kak Lucy persilahkan gitu. Terus habis gitu nanti kalau misalkan ada yang sempat aduh kelewat Kak tadi catatannya kelupaan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena teman-teman bisa download PDF-nya yang udah ada coret-coretan Kak Husnin juga di link yang nanti Kak Husnin sama Kak Lucy bakalan kasih di akhir sesi gitu. Jadi pastiin teman-teman ikutan sampai akhir sesi ya teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Karena kan tak kenal maka tak sayang ya, kita harus kenalan dulu teman-teman. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Husnin. Kak Husnin adalah guru juara di sini yang bakalan nemenin teman-teman buat belajar materi kelas 7 awal nih, operasi bilangan bulat gitu kan. Kalau di minggu kemarin kita udah bahas sedikit-sedikit tentang konsep bilangan bulat, perkenalan bilangan bulat gitu ya. Tapi sekarang kita coba lebih lanjut lagi ke operasi bilangan bulatnya. Nah, Kak Husnin lulusan dari Universitas Brawijaya nih, teman-teman di Malang. Nah, Kak Husnin senang banget kalau misalkan nanti teman-teman tinggal bebas aja ya kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan bisa aja langsung ditanyain. Ada Kak Lucy sama Kak Husnin juga. Silakan nih Kak Lucy yang tadi sudah disebut-sebut, silakan Kakak perkenalkan diri. Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Wah, di sini ada 54 calon-calon orang sukses yang semangat banget belajar sama Kak Husnin hari ini ya. Oh amin, iya. Perkenalkan teman-teman, jadi selain ada Kak Husnin, hari ini bakal ada Kak Lucy. Halo semuanya, nama kakak Kak Lucy. Halo, oke. Jadi di sini Kak Lucy sebagai mentor ya teman-teman. Halo semuanya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, pokoknya jangan malu-malu, langsung aja ditanyakan ya teman-teman. Boleh lewat kolom chat, nanti chatnya bisa ke everyone atau personal chat ke Kak Lucy. Pokoknya Kak Lucy akan bantu jawab pertanyaan teman-teman semua selama sesinya berlangsung. Oke? Gitu aja dari Kak Lucy. Semangat semuanya. Oke, terima kasih Kak Lucy. Wah, ternyata banyak yang dari kelas selain kelas 7 ya. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan emang teman-teman pengen ikutan belajar juga, nggak apa-apa banget. Tapi nanti teman-teman bisa ikutin juga kelas yang sesuai sama kelas teman-teman. Jadi teman-teman nggak ketinggalan. Iya, gimana Miftah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya. Jadi selama kelas kita perjanjiannya harus tetap kondusif ya teman-teman ya. Kita jangan sampai mengganggu kondusivitas di kelas ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya nanti bisa di kolom chat atau bisa juga unmute, nggak apa-apa teman-teman, nanti kita sesuaikan aja gitu. Jadi pokoknya kelasnya harus seru dan harus kondusif teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah tadi kan Kak Lucy sama Kak Lucy udah perkenalan. Nah sekarang saatnya teman-teman yang perkenalan. Silahkan kita kenalan nih ya. Coba, tapi kenalannya sekarang gini teman-teman. Coba teman-teman sebutkan nama panggilan dan mata pelajaran favorit ya di sekolah ya. Tapi jangan dikirim dulu teman-teman, diketik dulu sekarang, nanti setelah hitungan kelima Faustin kasih aba-aba baru teman-teman boleh kirim. Jadi kita serbu nanti kolom chatnya ya, rame-rame. Sekarang boleh diketik dulu nama panggilan dan mata pelajaran favorit ya. Diketik dulu, jangan dikirim dulu. Nanti Faustin hitung. Oke, udah siap? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikirim teman-teman. Oke, wah banyak ya. Hai, ada Katriel, terus juga Herisa, mata pelajaran kesukaan MTK. Wah, mantap. Ada juga Atifa, agama, pelajaran kesukaannya Tari, bahasa Inggris. Keira, mapelnya Mandarin, bahasa Inggris, IPA, MTK, IPS. Wah, mantap. Jason, IPA, mata pelajaran kesukaannya ya. Wesley, MTK. Faiz juga MTK. Wah, banyak ya yang suka MTK ya ternyata ya. Coba kita lihat lagi. Devina, dipanggilnya Nana, pelajaran favoritnya bahasa Inggris. Wah, mantap teman-teman. Akila, bakso. Kenapa Akila bakso? Mata pelajaran kesukaannya apa Akila? Mata pelajaran bakso apa itu Akila? Oh, bahasa Inggris ya. Katanya. Oke. Terus Fatih, ada Airin juga MTK. Wah, banyak yang suka matematika nih kalau sini kayaknya nih. Ada, wah macem-macem, mantap ya teman-teman ya.
Pokoknya teman-teman pelajaran apapun teman-teman difokusin dan semangat terus ya buat belajar ya teman-teman ya. Karena dari awal-awal ini justru momen-momen yang pas banget buat teman-teman semakin giat belajar karena belum terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa fokus aja udah belajar, terus juga serius belajar, fokus, semangat sehingga nanti bisa menggapai cita-cita yang teman-teman mau, bisa ngebagiin teman keluarga, orang tua gitu ya teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman. Hai Edric. Kita lanjut ya, tadi kita udah absen. Sekarang kita lanjut. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita bakalan membahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, khususnya tentang menghitung operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat nih teman-teman. Jadi pertama kita menentukan gimana sih caranya menentukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, terus juga menentukan hasil operasi campuran pada bilangan bulat gitu. Jadi kita bakalan belajar tentang itu teman-teman. Nanti bakalan ada penjelasan konsep dulu. Terus juga ada latihan soal, ada santai sejenak, ada refleksi juga nanti kita ya di akhir ya. Dan kelasnya dimulai 16.30 sampai nanti 17.30. Jadi teman-teman sebisa mungkin stay sampai akhir. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran kira-kira pelajaran yang bakalan teman-teman pelajarin di kelas 7 semester 1. Ada tentang bilangan, himpunan, bentuk aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linear suatu variabel. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang bilangan ini, teman-teman. Pertama ya. Nah, kita masuk ke perkalian nih, teman-teman. Kausin mau tanya, perkalian itu apa ya, teman-teman ya? Kira-kira teman-teman kan udah belajar di SD, kira-kira ya. Kurang lebih SD udah pelajarin tentang perkalian. Nah, kira-kira perkalian itu apa nih, teman-teman? Penjumlahan berulang, kata Keira. Teman-teman yang lain, apakah setuju sama Keira? Akila, yap, gitu ya. Setuju ya artinya ya. Penjumlahan berulang. Benar banget, teman-teman. Ya, penjumlahan berulang ya teman-teman ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Penjumlahan, kita harus tulis, berulang. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalau dari definisinya kita tahu ya konsep dari perkalian. Oh ternyata penjumlahan yang diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang. Nilai yang sama tapi dijumlahkan secara berulang. Nah contohnya seperti ini ada 3 ditambah 3 gitu kan. Ini kan berulang sebanyak berapa kali teman-teman? 3 ditambah 3 berulang sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, terus ini 5 tambah 5 lagi. Berulang sebanyak 3 kali. Nah, ini penulisan perkaliannya gimana nih teman-teman? Kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Karena kan perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, ini udah penjumlahan berulang. Gimana nih cara menulisnya kalau dalam bentuk perkalian? Coba kita lihat ya. Di sini ada 3 plus 3. Jadi berapa nih teman-teman? Kalau 3 plus 3 adalah berapa nih kalau kita kalikan? 3 kali 2 gitu kata Alia. Akila bilang 2 kali 3. Wah 3 kali 2 apa 2 kali 3 nih teman-teman? Keira bilang 2 kali 3. Faik juga bilang 2 kali 3 ya. Ya yang benar adalah 2 kali 3 teman-teman. Jadi yang kita tulis adalah berapa banyak berulangnya teman-teman ya. Jadi kan kalau 3 tambah 3 nih yang berulangnya sebanyak 2 kali. Nah kita tulis dulu yang berapa banyak perulangannya. Jadi 2-nya dulu ya. 2 kali 3 gitu. Oke, nggak apa-apa Alia. Terus yang 5 plus 5 plus 5 berarti dia berulang sebanyak 3 kali tadi kan ya. Jadi 3 kali bilangannya 5. Gitu. Nah, terus yang ini nih 17 berarti berapa nih teman-teman? Banyak ya 17-nya ya. Ada berapa nih 17-nya? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya ternyata ya. 10 kali 17. Bener banget teman-teman. 10 kali 17. Jadi berapa banyak perulangannya dulu baru bilangannya teman-teman ya. Oke. Nah ini yang tadi ya 10 kali 17. Jadi kalau berulangnya sebanyak 10 kali kita tulis dulu 10 kali 17. Mantap teman-teman ya. Itu perkalian. Nah kalau di contoh ini berarti coba kita main-main sedikit ya teman-teman ya. Kita coba coret-coret nih sekarang nih. Teman-teman silakan dicoret dari yang di sini. Yang mana aja nih yang jawaban yang benar ya. 1 dan 2 nih yang A, B atau yang mana nih? Jawaban yang benar. Oke, boleh dicoret. Sama yang bawahnya nih. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kausin hitung ya. Sampai ketiga baru kausin matikan nih annotation-nya. 1, 2, 3. Udah dimatiin belum ya? Bentar. Belum. Kita matikan dulu. Nah, udah.
Oke, sip ini agak-agak tidak terbaca ya, gak apa-apa. Tapi Kausin bisa membacanya nih teman-teman. Nih, jadi 7 tambah 7 tambah 7 berarti adalah 3 kali 7. Bener banget teman-teman. Terus juga 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti 4 kali 5. Terus yang ini 8-nya ada sebanyak 5 kali ya. Jadi 5 kali 8. 5 kali 8. Iya, bener banget teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Aman ya, aman ya. Jadi kalau aman kita bisa langsung lanjut nih teman-teman. Oke. Iya, materinya sama kayak yang tadi pagi teman-teman. Nggak apa-apa, kita Oke, semakin Kak, siap. ya kita semakin asah ya teman-teman ya. Walaupun materinya tadi teman-teman udah coba bahas, tapi nanti soal-soalnya berbeda kok teman-teman. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Mantap. Oke. Mantap. Nah, ini ada sifat-sifat perkalian nih teman-teman ya. Nah, sifat-sifat perkalian ada 3 teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Sifat-sifat perkalian ada 3. Yang pertama adalah komutatif. 3 kali 5 adalah berapa? Teman-teman, 3 kali 5. 15 ya. Mantap. 5 kali 3 berapa? 15 juga ya ternyata ya. Wah, kok ini sebuah kebetulan teman-teman. 3 kali 5 kok sama dengan 5 kali 3 teman-teman. Ternyata ternyata perkalian itu memenuhi sifat komutatif atau ya kalau dibolak-balik hasilnya sama gitu ya. Benar banget Fania. Dibolak-balik hasilnya sama kalau perkalian. Jadi mau kita balik itu akan sama hasilnya. Itu adalah sifat komutatif namanya. Kalau dibolak-balik tetap sama. Nah, ini contohnya lagi ya. Nanti 4 kali 8 akan sama dengan 8 kali 4. Terus juga 1276 dikali 835 akan sama dengan 835 dikali 1276 gitu ya. Nah, kalau yang tiga bilangan ini ya teman-teman ya, kita kalikan, terus kita bolak-balik. Berlaku atau enggak nih teman-teman? Berlaku atau enggak? Coba Kausin tanya yang ini ya. Apakah berlaku? Yes, jawabannya benar banget. Berlaku. Walaupun 3, 4, 5, 6, 7, kalau dibolak-balik dan dia perkalian semua, itu tetap berlaku teman-teman. Jadi kayak ini ya, 11 kali 25 kali 34 akan sama dengan 34 kali 11 kali 25. Dibolak-balik juga sama. Atau kalau misalnya teman-teman mau tulis 34 kali 25 kali 11 juga akan sama gitu ya. Dibolak-balik juga sama. Kayak itu namanya sifat komutatif. Sifat apa teman-teman namanya? Sifat apa? Komutatif ya, diingat-ingat ya teman-teman ya, sifat komutatif. Mantap. Itu sifat yang pertama. Jadi kalau perkalian dibolak-balik hasilnya akan sama. Iya, benar. Komutatif ya. Yes, pertukaran. Oke, nah sekarang kita masuk yang asosiatif. Nah, sekarang Kausin ada 3 bilangan yang Kausin mau kalikan. Ada 2 kali 4 kali 3. 2 kali 4 kali 3, tapi pertama Kausin maunya hitung yang mana dulu ya? Yang depan dulu kali ya. 2 kali 4 kali 3. Kausin mau hitung yang depan dulu. Nih, kita hitung yang depan dulu. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Terus kita kalikan yang terakhir, kalikan 3. Hasilnya adalah 24. Nah, semisal Kalusi ternyata maunya dari belakang nih. Mengalikannya. Coba deh, kalau dari belakang boleh apa enggak ya teman-teman ya? 2 dikali 4 kali 3. Hasilnya sama apa beda nih teman-teman? Coba, 2 kali 4 kali 3 adalah 12. 2 kali 12 adalah 24. Hasilnya ternyata sama. Wah, kenapa nih teman-teman sama? Karena perkalian berlaku juga sifat yang namanya sifat asosiatif teman-teman. Atau kalau didahulukan perhitungannya yang manapun, yang depan dulu boleh, yang belakang juga boleh. Iya, pengelompokan. Mau dikelompokin yang depan dulu, yang 2 kali 4 dulu, boleh, atau juga yang belakang dulu juga boleh teman-teman. Itu namanya sifat asosiatif. Kalau sukunya nggak 3 gimana Kak? Bisa juga ya, 4 misalnya ya. 2 kali 4 kali 3 kali 7 gitu ya. Misalnya teman-teman mau kalikan yang ini dulu, atau nanti teman-teman mau kalikan yang ini dulu gitu ya. Gitu, atau nanti teman-teman mau kaliin yang belakang dulu juga bakalan sama teman-teman gitu. Yes, bener banget. Mantap ya teman-teman ya. Jelas yang sifat kedua namanya sifat apa teman-teman? Asosiatif. Ya, mantap. Kita lanjut, nah ini ya kesimpulannya ya. Kalau sifat asosiatif adalah A dikali dalam kurung B kali C sama dengan
A kali B dikali C gitu ya. A kali B-nya dulu ini kita dahulukan. Hitung pertama gitu ya. Terus yang ini hitung pertama atau dihitung dahulu gitu ya maksudnya ya. Dihitung dahulu di sini dihitung dahulu. Oke, Alia coret-coretannya masih ada kah di layar? Di Kausin udah nggak ada sih. Tapi kadang-kadang suka error sih kadang-kadang ya. Mungkin Alia bisa keluar dulu nanti join lagi. Biasanya suka kayak gitu Zoom-nya. Oke, tapi teman-teman yang lain masih ada coretan atau udah nggak ada? Aman kan ya teman-teman ya? Nggak ada, oke, sip. Nggak apa, nanti Alia coba keluar dulu nanti bisa masuk lagi. Aman ya? Oke, mantap. Kadang-kadang suka gitu. Suka masih muncul. Oke, nah ini yang selanjutnya adalah sifat yang terakhir teman-teman yang namanya sifat distributif. Nah, kalau misalnya seperti ini Kausin coba ambil contohnya bilangan yang kecil aja ya. Oh, udah hilang ya? Oke, sip, mantap. Misalnya bilangan yang kecil aja ya, yang 2 kali 5, yang 5, kegedean. 2 kali 3 ditambahkan dengan 2 kali 4. Coba kita hitung ya teman-teman ya. Pertama kita hitung yang dalam kurung dulu nih, yang 2 kali 3 adalah 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ternyata 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Oke, ini yang pertama, cara pertama dalam menghitung. Sekarang ternyata Kak Lucy punya cara lain nih buat ngitung ini, yaitu duanya karena dia sama-sama punya angka 2 di kedua ruas ya, di kedua suku, kita mau keluarin aja deh. Karena udah sama kan, kita keluarin aja. Terus kita gabungin bilangan selainnya gitu kan, yaitu 3 dan 4 gitu. Wah, kalau kayak gini kita hitung coba ya, hasilnya sama apa enggak ya teman-teman ya. 2 dikali 3 tambah 4 adalah 7. Benar kan ternyata hasilnya 14. Wah, ternyata sama. Kenapa sama teman-teman? Karena sifat ini adalah sifat distributif. Jadi kalau di sini tandanya ada perkalian dan penjumlahan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan sifat distributif. Jadi sifat-sifat ini sebenarnya gunanya buat apa sih? Gunanya buat memudahkan teman-teman kalau dalam perhitungan gitu ya. Jadi kayak misal tadi ini ternyata bakalan lebih mudah kalau dihitung pakai cara kalusi nih ya katanya ya. Hasilnya sama aja gitu karena memenuhi sifat distributif. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini definisinya ya, sifat distributif. Jadi A dikali D tambah C sama dengan A kali D tambah A kali C. Jadi distributif itu kan disebar gitu ya. Disebar. Jadi cara menghitungnya A kali B tambah C berarti kita hitung dulu A kali B terus ditambahkan dengan A kali C. Jadi menghitungnya harus disebar gitu teman-teman. Karena ini perkalian. Terus yang di sini penjumlahan. Gitu. Supaya lebih paham. Nah, contoh lagi nih. Ya, harus sama ya, harus ada angka yang sama, teman-teman. Nggak mesti di depan, nggak mesti di belakang, yang penting sama dari kedua sukunya. Jadi kayak ini kan, misalnya di sini ada 4 dan 4 nih yang sama. Berarti hasilnya apa nih, teman-teman? Kalau kita ubah pakai sifat distributif. Jadinya gimana perkaliannya? Berapakah kalau kita pakai sifat distributif? 4 dikali 17 tambah 33. Wah, benar banget nih Pak Ik ya. Jadi yang sama kita keluarkan dari dalam kurungnya ya. 4 dikali dengan 17 ditambah 33. 17 ditambah 33. Gitu teman-teman. Oke, jadi intinya gitu ya. Sekarang kalau saya coba punya lagi nih, contoh. Misalnya 3 kali 9 ditambah 4 kali 9. Nah, ini distributifnya gimana nih teman-teman? Kita pakai sifat distributif ya, coba. Boleh dicoret di layar teman-teman ya. 3 kali 9 tambah 4 kali 9. Ya, 9 kali apa nih? 3 tambah 4. Oke. Tausin hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, kita coba baca. Oke, ini maksudnya kayaknya belum selesai ya. 9, bener banget teman-teman. Yang sama dulu ya, bilangan yang sama adalah 9 dikali, terus kita buat dalam kurungnya adalah 3 ditambah 4. 3 plus
sifat. Jadi gitu teman-teman, kalau sifat distributif. Nah, dari ketiga sifat ini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Gimana teman-teman? Aman kata Faik ya. Oke, yang lain teman-teman bisa kita coba dulu nih. Paham, sip. Oke, Raihana kurang paham di bagian mana nih Raihana kira-kira? Enggak, itu maksudnya enggak ada yang mau ditanya ini. Kalau angka yang sama ada di belakang tetap sama kah? Iya, sama juga teman-teman. Karena kan kenapa bisa diurutin nggak sesuai, misalnya yang satu di depan, yang satu di belakang, tapi tetap boleh. Karena kan tadi ingat sifat yang pertama ya, perkalian itu kan berlaku komutatif. Jadi kalau dibalik, dibolak-balik tetap sama nilainya. Jadi kalau misalkan di sini Kausin punya 9 kali 3 ditambah 4 kali 9 gitu ya. Wah ini tetap aja, 9-nya tetap sama ya teman-teman ya. 9 dikali 3 plus 4. Tuh dikali ya. Itu karena kan tadi 9 kali 3 bakalan sama juga dengan 3 kali 9 teman-teman. Sifat yang pertama, sifat komutatif. Oke, sip. Mantap teman-teman ya. Iya, benar banget Lestari ya. Kita cek aja, perhatikan bilangan yang samanya. Itu adalah sifat distributif. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya adalah tentang tandanya nih teman-teman. Tanda bilangan bulat kan ada positif dan negatif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mesti ingat kalau positif misalnya dikalikan dengan bilangan yang positif juga hasilnya bakalan bernilai positif. Nah, terus kalau bilangan yang positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang negatif hasilnya akan negatif. Terus yang negatif dikalikan dengan negatif hasilnya akan positif. Iya benar banget Keira ya. Yang simbolnya sama hasilnya positif, yang simbolnya beda hasilnya negatif. Benar banget. Jadi yang sama positif, yang beda negatif. Kalau yang dikeluarin buat dibagi itu gimana Kak? Oh ini aljabar ya Fania ya. Misalnya kayak 2x min 4x kuadrat. Nah sebenarnya kan kalau x itu adalah perkalian ya teman-teman ya. Jadi atau 2x itu maksudnya kan 2 dikali x ya teman-teman ya. 2 dikali x dikurang 4 dikali x dikali x lagi ya. Ini agak-agak ini. X dikali x lagi. Nah ini kan yang sama ada 2 dan x ya. Di sini 4-nya juga kita bisa sebar jadi 2 kali 2 gitu kan. 2 sama X-nya juga sama. Nah, ini dua-duanya bisa kita keluarin juga, teman-teman. 2 kali X-nya kita keluarin, sisanya di sini kan udah nggak ada. Sisa 1 dikurang sama yang di sini sisanya 2 dan X aja, gitu. Jadi sama juga, bisa pakai sifat distributif. Cuman itu udah masuk aljabar ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau sekarang fokusnya ke bilangan dulu aja. Tapi benar juga itu pakai distributif gitu. Yes. Iya, benar. Sama-sama, Fania. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi tandanya. Kalau misalkan tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif ya. Kalau dikalikan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba latihan ke yang ini nih, teman-teman. Kita coba coret-coret ya. Tapi coret-coretnya sesuai kotaknya aja ya, teman-teman ya. Jangan dicoret di luar kotak jawabannya ya, teman-teman ya. Kita coba lihat. Coba. Oke, sesuai kotaknya aja ya, supaya tetap kelihatan jawabannya. Oke. Kausin hitung ya sampai ketiga, nanti kita coba bahas. 1, 2, 3. Oke. Masih bisa ya? Belum dimatiin ya ternyata. Oke. Wah ternyata udah numpuk nih, Kausin izin hapus dulu ya teman-teman ya. Izin hapus coret-coretannya. Oke, suara Kausin putus-putus kah, teman-teman? Oh, koneksi Nabila ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kan tandanya positif dengan positif. Berarti nanti hasilnya akan dikalikan bernilai positif. Oke. Terus yang ini tandanya negatif dikali dengan tanda yang positif. Berarti hasilnya apa, teman-teman? Negatif gitu. Terus ini juga negatif dibagi dengan negatif. Wah, negatif ketemu negatif. Nanti hasilnya adalah positif gitu. Terus yang ini ada tiga angka gitu ya teman-teman ya. Kalau sini coba pindahkan ke sini supaya lebih besar. 3 dibagi min 5 dikali 19. Bisa teman-teman hitung satu persatu aja dulu ya tandanya ya. Plus dibagi negatif
negatif dikali positif. Nah, kita coba lihat dulu satu persatu. Plus dengan negatif, hasilnya akan negatif gitu kan. Nah, sisa dikali sama yang positif, yang terakhir. Di sini hasilnya adalah negatif. Gitu. Ini sama juga, nanti hasilnya adalah positif. Dan yang terakhir, 13 bilangan negatif dengan 5 bilangan positif. Jadi negatif dikali positif adalah negatif. Oke, mantap teman-teman. Rata-rata jawaban teman-teman tadi udah bener banget nih. Tandanya intinya teman-teman cukup ingat ini dulu. Positif dikali positif adalah positif. Terus positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Mantap teman-teman. Nah sekarang kita masuk, iya jawabannya zigzag ya ternyata ya. Harusnya kita acak-acak ya biar nggak zigzag-zigzag banget gitu. Oke, ini kita skip dulu ya, ini kita lanjut ke yang terakhir nih teman-teman. Tentang urutan pengoperasian bilangan bulat ya. Nah, urutan pengoperasian bilangan bulat teman-teman. Nah, urutan operasi bilangan bulat. Nah, ada urutannya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat suatu perhitungan, suatu operasi bilangan bulat yang panjang gitu ya, terus kita bingung yang mana yang harus kita hitung duluan karena bisa beda-beda jawabannya gitu kan. Ternyata udah ada aturan ya teman-teman. Yang mana yang harus kita dahulukan gitu. Prioritasnya yang mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa ingat dengan ini nih, PEMDAS atau Kupaka Bataku. Nah, PEMDAS itu kalau dalam bahasa Inggris jadi parenthesis sama eksponensial, multiplication dan division, addition dan subtraction. Jadi itu bahasa Inggrisnya dalam kurung perpangkatan, perkalian dan pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Atau bisa juga pakai yang ini, yang bahasa Indonesianya, Kupaka Bataku. Kurung, pangkat, terus kali bagi gitu ya. Kali bagi dan tambah kurang. Tambah kurang, Kupaka Bataku. Jadi itu dulu yang didahuluin. Yang pertama, teman-teman lihat dulu, ada yang dalam kurung apa enggak? Kalau ada, itu dulu yang harus dioperasiin, yang harus dihitung. Terus, kalau ternyata nggak ada Kak dalam kurung, nah kita baru lihat, ada nggak perpangkatan di situ gitu kan. Ternyata nggak ada Kak. Terus habis itu kita lihat lagi, perkalian sama pembagian ada apa enggak gitu kan. Karena urutan yang ketiga adalah perkalian dan pembagian. Ada Kak, tapi perkalian atau pembagian dulu kayak yang dilihat. Nah, kalau misalkan udah setara seperti ini ya teman-teman, perkalian dan pembagian kan setara di tingkat yang ketiga gitu kan. Nah, cara yang didahulukan yang mana, kita bisa lihat yang paling kiri dulu teman-teman. Jadi yang paling kiri dulu, baru yang ke kanan gitu. Jadi kalau udah setara, kita bisa lihat dari yang paling kiri. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini 6 plus 3 kali 2, yang mana dulu yang harus kita hitung teman-teman? 6 tambah 3 kali 2. Kurung, benar banget. Yang kurung dulu ya teman-teman ya. Kupaka Bataku, kurung dulu. 9. Nah, baru dikali 2 gitu. Walaupun penjumlahan jadi 18. Gitu. Terus yang ini juga 3 min 1 kita harus hitung dulu. 2. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. Bener banget. Nah, kalau yang ini kan ada 3 kali 8 sama 8 bagi 2. Yang mana dulu nih teman-teman? Teman-teman bisa dari yang kiri dulu ya teman-teman ya. 3 kali 8, 24 dibagi 2 ditambah 2. Nah, 24 bagi 2 adalah 12 ditambah 2 sama dengan 14. Betul teman-teman. Nah, biar lebih lengkap nanti kita latihan soal ya teman-teman ya. Tapi sejauh ini dari materi yang disampaikan, ada yang mau ditanyain teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nggak ada ya teman-teman ya? Oke, mantap. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya teman-teman. Udah siap teman-teman buat latihan soal? Oke, Nabila nggak paham di bagian mana nih Nabila kira-kira? Dari yang materi yang mana nih yang kurang paham? Atau nanti bisa sambil latihan soal kali ya, supaya bisa, oh aku tadi nggak pahamnya di bagian ini Kak, gitu. Bisa kita sambil latihan soal. Oke, sip. Tapi Nabila boleh sambil tulis di kolom chat ya pertanyaannya ya. Oke, nah ini soal yang pertama nih. Masih agak mudah-mudah gitu ya teman-teman ya. Soal pertama, kita lihat, kasih waktu. Oke, kalau misalnya semuanya di dalam kurung gimana gitu ya. Kita hitung yang paling kiri gitu Kayla. Kalau udah setara, kita hitung yang paling kiri dari yang paling kiri. Gitu. Nah, ini Kausin kasih waktu 1 menit 30 detik ya, 1,5 menit. Teman-teman buat coba kerjain nanti jawabannya bisa lewat
kolom chat. Bisa lewat polling. Nanti bakalan ada polling gitu. Oke, silakan teman-teman. Oke, jawabannya disimpan dulu ya teman-teman ya. Nanti kita jawab lewat kolom chat. Lewat polling. Maksud kalau sih. Nah, ini ingat urutannya. Upaka bataku kurung, pangkat, terus kali bagi, dan tambah kurang. Nah, nanti jawabannya bisa lewat polling teman-teman. Nanti bakalan muncul polling kalau waktunya sudah habis. Nanti habis ini kita bisa istirahat dulu supaya teman-teman bisa lebih rileks gitu ya, teman-teman. Kita bisa nanti fokus lagi. Oke, kayaknya udah banyak yang ketemu ya jawabannya ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Kalau udah ketemu bisa tulis di kolom chat nih, bilang kak udah ketemu gitu. Kalau udah ketemu nanti mungkin pollingnya bisa dipercepat nih. Oh udah ya, banyak yang udah nih Kak Lucy nih. Kayaknya boleh nih Kak Lucy nih buat di di launch pollingnya. Oke Kak Husnin. Oke, silakan diisi teman-teman di polling. Jangan lupa diklik submit ya teman-teman ya. Oke, mantap, ternyata cepet-cepet ya. Kurang dari 1,5 menit udah selesai. Kurang dari 1 menit malah nih. Wah, keren. Oke, mantap teman-teman. Pas juga nih waktunya udah habis. Oke, mayoritas jawab yang D. Ada juga yang jawab A sama C ya, tapi ya. Oke, kita coba bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, kita lihat. 25 min 5 kali 4 ya teman-teman. Yang mana nih yang kita dahulukan teman-teman? 25 dikurang 5 kali 4. Yang mana yang kita dahulukan? Perkalian. Yang kali. Perkalian, benar banget. Perkalian dulu ya nih ya teman-teman ya. Perkalian, karena yang satunya adalah pengurangan teman-teman. Nah, itu mah belakangan ya. Urutan keempat ya teman-teman ya. Ada perkalian, kita harus perkalian dulu. Jadi yang perkalian dulu 25 dikurang 5 kali 4. Sama dengan 20. Nah, 25 dikurang 20 adalah 5. Jawaban teman-teman benar banget nih. Jawabannya adalah yang D. Mantap. Keren, mantap nih teman-teman. Tapi mungkin yang tadi jawab A sama C mungkin kurang teliti kali ya. Nah, tapi bisa dicek lagi nih. Yang mana yang tadi kurang teliti gitu, bisa dicek gitu teman-teman. Oke, aman ya teman-teman ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau aman, kita bisa lanjut nih ya. Kita lanjut teman-teman. Oke. Kalau misalkan ini aman, kita lanjut ke santuy sejenak dulu ya. Kita main-main dulu nih teman-teman. Kita main santuy sejenak dulu teman-teman. Nah, kita bakalan main tebak mana yang lebih ya teman-teman ya. Mana yang lebih gitu kan. Mana yang lebih ini nih, mana yang lebih mahal daripada yang ini. Jadi nanti Kausin sama Kalusi udah siapin beberapa barang, benda gitu ya teman-teman. Coba teman-teman tebak mana yang lebih mahal harganya gitu. Nah, ini bakalan ngebantu banget kalau teman-teman bisa tanya ke orang tua juga nih. Karena bisa juga sih, boleh ya Kak Lucy ya? Kita tanya ke orang tua boleh ya Kak Lucy ya? Boleh banget Kak Husnin. Boleh. Jadi teman-teman buat di games ini teman-teman bisa tanya ke mamahnya atau ke papahnya juga ya. Ke orang tuanya boleh buat bisa jawab pertanyaan ini. Karena mungkin kayaknya Kak Husin sendiri masih banyak yang kurang tahu gitu ya Kak Lucy ya. Jadi emang paling mantep kalau kita tanya ke orang tua ya teman-teman ya. Coba deh kita ajak orang tuanya teman-teman juga buat main di games ini. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mana yang lebih mahal teman-teman? 1 liter minyak atau 2 kilogram beras? Nah, aduh ini kira-kira berapa ya? Mana ya yang paling mahal ya teman-teman ya? Beras kata Raihana. Oke. Kayaknya beras deh Kak. Nah, biar lebih yakin coba deh tanya ibunya kayaknya ya. Bisa nih. Ada yang udah tanya ke ibunya belum? Biar lebih valid jawabannya. Mamanya kayaknya lebih tahu nih. Oke, beras. Coba cari tahu mereknya dulu. Nah, mana yang lebih mahal ya? Pertanyaannya adalah mana yang lebih mahal antara 1 liter minyak dengan 2 kilogram beras. Soalnya beras lebih mahal gitu katanya Kayla. Ini ada yang minta bantuan ke mamanya nggak nih teman-teman? Iya, coba tanya juga nggak apa-apa.
Tanya aku lagi sendiri Kak. Oke. Minyak. Ada yang jawab berbeda-beda ya. Coba kita dulu ya jawabannya ya. Oh, tadi ada yang udah nanya nih. Ada yang nanya tadi ya. Udah ditanya Almira tanya katanya. Jawabannya apa Almira? Beras Kak, aku sudah tanya kata Susilawati. Oke. Nah kalau kayak gitu sih kita nggak bisa membantah ya Kak Lucy ya. Udah pasti benar ya jawabannya ya. Iya, karena mamah-mamah lebih tahu ya Kak Husnin. Wah jawabannya ternyata benar banget teman-teman. Satu liter minyak harganya lebih murah ya. Jadi yang paling lebih mahal itu adalah yang 2 kilogram beras. Ini lebih mahal. Harganya sekitar 21.000 lah kurang lebih lah teman-teman ya. Iya bener kan nih mama harganya segini. Tanya ke kasir Indomaret. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya teman-teman ya. Ini kedua harusnya lebih menantang ya. Nah, mana yang lebih mahal? Kilogram cabai atau ikat sawi teman-teman? Nah, ini 1 kilogram cabai atau 3 ikat sawi ya? Cabai kata Fania. Cabai lagi mahal. Kalau nggak lagi mahal, mahalan mana ya? Harga normal aja nih teman-teman. Harga normal ya. Cabai sih harusnya oke. Cabai ya. Cabai Kak, cabai mahal. Cabai lagi mahal di pasar. Ya kita coba Wah, cek ini ya. teman-teman kayaknya update nih Kak Husnin sama harga sayur mayur ya ini ya. Keren ya. Sering ikut mamanya belanja kayaknya kali. Oh iya betul. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah benar teman-teman. Cabainya yang lebih mahal yang 40.000 ya. Jadi sawi ya cuman sekitar 9.000 aja teman-teman. Iya benar ya mahal juga ya cabai ya. Aduh. Kita mahal. Oke, kita lanjut teman-teman. Mana yang lebih mahal? 5 kilogram semangka atau 5 kilogram anggur? Nah, siapa yang suka nemenin mamahnya buat beli buah-buahan? Nih pasti tahu nih harusnya nih. Semangka anggur. Semangka anggur. Semangka. Semangkanya bukan semangat kakak ya. Ya oke. Semangka lebih berat. Oh kan beratnya sama teman-teman. 5 kilogram. Sama 5 kilogram. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah ternyata wah teman-teman ini kali ini tergocek ya. Jawabannya adalah lebih mahal 5 kg anggur teman-teman. Iya nih buah anggur memang lebih mahal teman-teman. Karena Kausin lebih suka anggur ya. Karena Kausin lebih suka anggur jadi harganya lebih mahal anggur teman-teman. Kalau ukurannya sama ya, beratnya sama ya 5 kg dua-duanya. Oke, kayaknya masih ada lagi ya, satu lagi ya teman-teman ya. Yang terakhir nih, mana yang lebih mahal? 1 kg ikan gurame atau 1 kg ayam? Berat sama tapi jumlahnya beda. Yes. Iya benar. Dan panennya lebih sulit mana gitu ya, begini ya teman-teman ya. Gurame ayam apa Kak? Yang di pasar itu loh, 1 kg ikan gurame atau 1 kg ayam? Iya yang lebih mahal. Boleh nih pakai kesempatannya buat nanya mamanya teman-teman biar makin yakin jawabnya. Pertanyaan terakhir loh teman-teman. Sebisa mungkin harus benar ya. Pertanyaan terakhir. Belum ya jelas di sampingku ini kakak. Ada di sampingnya ya. Oke, kalau gitu kita coba cek. Kayaknya udah banyak yang nanya nih ke mamahnya. Kalau gitu kita coba cek jawabannya teman-teman. Kalau kayak gitu, kalau udah tanya ke mamah ya kita tidak bisa membantah ya, halus sih ya. Jawabannya pasti benar teman-teman. Jawabannya adalah ikan gurame yang lebih mahal ya. Ya lebih apa ya? Rasanya mungkin lebih enak kali ya teman-teman ya. Rasanya lebih enak ikan gurame dibandingkan 1 kg ayam. Ayam juga enak sih, tergantung pengolahannya sih ya teman-teman. Tapi mantap banget nih teman-teman, ternyata teman-teman jago menebak harga-harga kebutuhan pasar gitu ya. Keren. The power of emak-emak. Oke, Calvin kasih lagi sekali lagi. Oke, mantap teman-teman. Kita udah seru-seruan bareng ya, udah belajar. Tadi udah penjelasan konsep, udah latihan soal juga, udah sampai sejenak juga teman-teman. Nah, selanjutnya Kak Usnin ada info dulu nih buat teman-teman ya. Info yang penting juga buat teman-teman adalah karena teman-teman udah ikutan belajar sama Colearn hari ini selama liburan nih, jarang banget loh teman-teman yang liburan kita ngabis bareng buat belajar di kelas live Colearn. Nah, oke, karena udah kita bisa lanjut teman-teman ya. Kita latihan soal lagi teman-teman. Nah, sekarang soalnya agak-agak lebih ini kok lebih
agak banyak ya, panjang ya ini ya. Tapi ini sebenarnya caranya sama kayak tadi teman-teman. Pemda, kupaka bataku, teman-teman jangan lupa. Harus kurung dulu, terus juga perpangkatan, terus kali bagi, terus tambah dan kurang, teman-teman. Nah, bisa dicoba diisi dulu kalau saya kasih waktu 2 menit kali ya, teman-teman ya. 2 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Silahkan. Nanti jawabannya bisa lewat polling kayak tadi. Kira-kira yang mana dulu nih yang dihitung ya? Ini benar-benar harus teliti nih teman-teman. Hati-hati dalam menghitung. Kalau saya yakin teman-teman pasti bisa. Cuman mungkin ada yang kurang teliti gitu, agak-agak selimpet di bagian mana gitu kan. Jadi pelan-pelan aja, manfaatin waktunya banyak kok teman-teman. Jangan cemas, jangan takut, jangan risau ya. Oke, jawabannya disimpan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Tapi kalau ada yang udah selesai boleh juga nih info, tapi tanpa memberitahukan jawabannya ya. Kita bilang aja, Kak, aku sudah, gitu kan. A-nya banyak. Sudah, Kak. Gitu. Udah, oke. Akila udah. Sudah juga, mantap. Kita tunggu teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain belum juga nggak apa-apa teman-teman. Waktunya masih banyak. Oke, mantap. Ternyata kurang lebih 1 menit ya teman-teman ya. Rata-rata udah selesai nih soal ini. Oke, keren-keren. Oke, Jason juga udah. Baik, udah. Oke, mantap teman-teman. Pramudita juga udah. Waktunya kurang lebih 30 detik lagi teman-teman. Nanti bakalan muncul jawabannya, sing gitu kan. Kalau sudah. Oke. Kurang lebih 10 detik lagi teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diisi teman-teman pollingnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke. Oke, Indi sudah selesai, sudah diisi ya. Oke, ternyata jawabannya agak menyebar nih teman-teman. Ada yang A, ada juga B, C, D, tapi mayoritas A ya, rata-rata. Oke, kita coba bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, kita coba mungkin agak ada kebimbangan ya di sini ya. Kita coba bahas pelan-pelan, teman-teman. Hasil dari 36 dikurangi 12 min 18 dibagi 3 ditambah 11. Nah, kita lihat. Ini ada yang di dalam kurung, teman-teman. Nah, di dalam kurung ada juga dibagi, ada juga dikurang, ada yang ditambah. Yang mana yang kita dahulukan, teman-teman? Dalam kurung dulu, kata Indi. Dalam kurung, kata Keira. Bener banget, teman-teman. Yang dalam kurung dulu ya. Jadi, yang selain dalam kurung, kalau Sin tulis apa adanya ya. Kalau Sin nggak apa-apain dulu nih, tulis aja. Dalam kurung ternyata hasilnya berapa nih? 12 dikurang 18. Berapa, teman-teman? 12 dikurang 18. 6 kata Jason. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Teman-teman punya 12 apel gitu kan. Terus teman-teman mau bagiin ke 18 orang ya, masing-masing satu-satu mau bagiin 18 apel. Ternyata kurangnya 6 gitu kan teman-teman. Jadi minus 6. Nah, terus dibagi dengan 3 ditambah 11. Oke. Kalau kayak gitu, sekarang yang mana lagi yang harus kita kerjakan teman-teman? Selanjutnya, pembagian ya. Kata Keira pembagian. Berarti yang min 6 dibagi 3 ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Benar banget teman-teman yang pembagian. Habisnya kurung, kita lihat yang pembagian. 36, terus min 6 dibagi 3 berapa teman-teman? Ini kan tandanya negatif ya tadi ya. Minus dibagi dengan positif. Pasti hasilnya akan bernilai negatif. Benar banget nih teman-teman dijawab. Min 2, min 2, min 2. Benar banget. Adalah min 2. Terus ditambah 11. Nah, kalau udah kayak gini kita mana dulu nih teman-teman ya? Bisa dari kiri dulu ya teman-teman ya. 36 dikurang 2 adalah 34 ditambah 11 sama dengan 45. Jawabannya adalah yang mana nih? Oh, enggak ada ya jawabannya ya?
45 nggak ada ya kalau sih ya? Oh iya, ini nggak ada ya Wah, teman-teman ya. Kita terkejut teman-teman, ternyata jawabannya nggak ada. Harusnya Oh Kak 45. Husnin, kayaknya ada yang kurang ini deh. Yang mana nih 36 kalau sih? kan 6 bagi 3 min 2 ya Kak Husnin. Oh, di sini ada 36 minusnya lagi. min, iya minus ketemu Iya minus nih. teman-teman. Tergocek teman-teman, bener banget, hati-hati nih kalau kayak gini-gini ya teman-teman ya. Bisa menggocek kita. Ternyata tadi Kak Husnin harusnya tulis dulu yang minusnya di awal ya teman-teman ya, baru kita operasiin lagi. Oke, bener banget tuh, ternyata teman-teman teliti ya. Kita cek ya teman-teman ya, 36 dikurang nih, jadi harusnya gini bentuknya nih teman-teman. Nah, harusnya 36 dikurang terus dalam kurung min 6 gitu kan. Nah, jadi terus baru habis itu min, dengan min jadi, atau teman-teman mau operasiin yang min 6 dibagi 3 dulu juga boleh ya. Coba kita hapus dulu deh supaya clear. Wah, tergocek ternyata ya Kak Husnin ya. Gak apa-apa teman-teman ya, kita kalau semakin sering berlatih bakalan semakin teliti teman-teman. Tidak apa-apa. Kok dia turun ya? Iya, nah dia kenapa turun teman-teman? Nah, oke, kita rapihin. Nah, minusnya Kak Husnin biarin aja deh di depan deh, biar kita nggak ini lagi ya, nggak terkecoh lagi ya. Terus min 6 dengan dibagi 3 adalah min 2 ditambah 11. Nah, ini bisa teman-teman ubah nih tandanya ya, min ketemu min ya, hasilnya adalah positif. Jadi 36 ditambah 2 ditambah 11. Nah, ini baru nih. Nah, ini adalah 38 ditambah 11 ya, berarti ya 38 ditambah 11 sama dengan 49. Jadi jawaban teman-teman benar banget, mayoritas adalah yang A jawabannya ya. Harusnya tadi kita tambahin opsi 45 ya kayak biar agak-agak mengecoh lagi ya. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman soal yang nomor 4 ini? Ada yang aman ya? Oke, kalau aman. Nah, berhubung karena waktunya kayaknya udah mau habis nih teman-teman. Nah, tapi Kak Husnin masih ada beberapa soal yang teman-teman bisa coba cek ya, bisa coba kerjain, tapi nanti Kak Husnin tulis pembahasannya di PDF. Nah, contohnya ini soal tantangan nih teman-teman. Pada pukul 20.12, sebuah pesawat berada pada ketinggian 1.655 meter. Setiap 6 menit, setiap 6 menit nih kuncinya, setiap 6 menit pesawat tersebut menurunkan ketinggiannya sejauh 70 meter. Jadi tiap 6 menit turun 70. Setiap 6 menit turun 70. Nah, pada pukul 20.48 pesawat tersebut ya, setiap 6 menit kan turun 70 ya. Setiap 6 menit kan turun 70, teman-teman bisa pelan-pelan dari 20.12 ke 6 menit setelahnya berarti 20.18. Turun 70 berarti berkurang 70 kayak gitu sampai nanti di waktu akhirnya adalah 20.48. Gitu, teman-teman. Atau teman-teman kalau mau coba upload di story IG-nya juga boleh. Apakah teman-teman punya IG? Punya kan ya teman-teman ya? Kalau misalkan mau upload di story IG juga boleh tag di colearn.id. Nanti Kak Husnin sama Kak Lucy bantu cek juga jawabannya teman-teman. Jadi kita bisa sambil sharing ya. Sama tag ke IG-nya Kak Husnin. Nah, terus sama ke Kak Lucy. Lutfi Luciana. Benar kan Kak Lucy? Benar ya? Benar Kak Husnin. Oke, mantap. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nanti yang penting kita bisa sharing-sharing jawabannya juga ya. Kita lihat, wah tadi kelirunya di bagian mana nih? Soalnya ini soal tantangan nih teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Nah, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di kolom chat teman-teman. Sambil Kak Husnin lanjut, kita coba review sedikit ya. Apakah teman-teman masih ingat nih sama yang tadi? Kita coba review sedikit. Kira-kira persamaan di sini ya, di yang berikut ini, dia menunjukkan sifat apa teman-teman? 2 kali 3 kali 4 sama 5 kali 3 kali 4. Boleh dicoret di layar nih teman-teman. Oke, ini mungkin agak-agak terkecoh ya. Asosiatif, komutatif, distributif. Yang mana teman-teman? 2 kali 3 kali 4. Kau hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kok agak ngelag ya? Waduh.
Bentar nih, Rosin harus disable dulu nih, berbahaya. Oke, jawabannya adalah benar banget teman-teman, asosiatif. Jadi jawabannya adalah yang asosiatif ya teman-teman ya. Kalau yang distributif itu di sini tandanya bukan perkalian teman-teman yang di dalam kurungnya, tapi penjumlahan. Ini kalau distributif. Jadi kalau distributif itu yang 2 kali 3 ditambah 4. Nah nanti pengaliannya kita bisa sebar gitu. Tapi yang ini adalah asosiatif. Oke. Mantap teman-teman. Nah di sini ada, kita coba coret-coret lagi nih yang terakhir nih teman-teman. Bisa teman-teman sharing pengalaman belajar teman-teman hari ini gimana? Kira-kira pusing, akhirnya paham atau apa nih, gimana teman-teman? Oke. Oh tadi Kausin agak kecepetan kali ya ngejelasinnya ya. Oke nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa lebih lambat lagi atau teman-teman bisa review lagi PDF-nya ya teman-teman ya. Oke sip. Kausin kasih waktu 3, 2, 1 teman-teman. Oke. Belum mati ya? 3, 2, 1. Oke. Siap, terima kasih teman-teman. Kak maaf sebelumnya belum aku SS. Oh mau SS dulu. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke. Iya nanti ada di PDF-nya, tapi nggak apa-apa nih kalau mau SS dulu ya mungkin. Nah, 1, 2, 3. Oke, udah ya, Indi ya, udah di SS. Kalau belum SS nanti boleh di SS dulu. Oke. Sip, mantap teman-teman. Nah, ini untuk rangkumannya ada nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek rangkumannya di sini, apa yang udah kita pelajarin hari ini. Terus juga ini untuk link PDF-nya.